Sekarang kita mau jalan lagi, jalan ke makam Imamul Lais. Al-Imam Al-Lais. Sebelumnya ada makam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram yang banyak juga kita baca di pesantren ya, Masya Allah. Jadi sekarang kita sudah berada di kuburan atau makam Imamul Lais. Jadi ini belakang kita nih kuburan Imamul Lais. Hanya saja sekarang mungkin karena corona juga, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam, jadi ditutup. Kita hanya bisa melihat dari sini. Nah, kuburannya di dalam luar biasa. Nah, Imamul Lais ini sebenarnya merupakan satu mazhab juga di antara beberapa mazhab yang ada. Hanya saja mazhabnya itu hilang di telan zaman. Mungkin karena banyak buku-buku beliau, buku-buku mazhab Lais ini yang hilang, sehingga tidak bisa kita jangkau saat ini. Makanya juga mazhabnya ikut hilang. Tapi sebenarnya merupakan mazhab, salah satu mazhab di antara beberapa mazhab yang ada. Jadi yang kita kenal sekarang kan 4 mazhab. Sebenarnya mazhab itu banyak. Hanya saja yang kita kenal sekarang yang ma'ruf itu 4. Jadi Imamul Lais ini luar biasa. Imamul Lais ini merupakan bukan hanya ulama, akan tetapi juga minal umara. Jadi beliau merupakan pemimpin. Dan uniknya Imamul Lais ini, dia merupakan orang besar, orang kaya, memiliki kedudukan, akan tetapi yang dimakannya itu dia tidak akan makan kecuali sama seperti yang dimakan oleh rakyatnya. Bayangkan itu. Padahal dia orang besar, orang kaya. Dia tidak akan bermewah-mewah, tidak akan makan kecuali ya sama seperti yang dimakan rakyatnya. Apapun yang dimakan rakyatnya, ya maka itu juga yang dimakan oleh beliau. Luar biasa. Jadi Imamul Lais ini luar biasa. Suatu ketika Imamul Lais itu jalan di Basrah. Jadi jalan di Basrah, ya disamperin sama orang-orang di Basrah. Jadi orang Basrah bertanya kepada Imamul Lais, "Ya Imam, kenapa kalau kami berdoa itu doa-doa kami tidak pernah diijabah oleh Allah? Apakah Allah tidak mendengar doa-doa kami? Apakah Allah tidak mempedulikan kami lagi?" Apa kata Imamul Lais? "Araftumullah, kalian tahu Allah, walam tu'tuhu haqqahu. Kalian tahu Allah, kalian paham bahwa Allah itu ada, akan tetapi kalian tidak memberikan hak Allah." Allah mengatakan, "Ayo kita sholat, aqimus sholat," tapi kita tinggalkan sholat. Allah mengatakan wa atuz zakah, keluarkan zakat, tapi kita tidak berzakat. Nah, itulah diantara sebab-sebab kata Imamul Lais sehingga doa kita tidak diterima. Nah, itu di salah satunya dari beberapa nasihat Imamul Lais kepada Ahlul Basrah. Nah, Masya Allah, ini sekarang kuburnya di belakang kita. Luar biasa kan? Ya Allah, saya Suradia, saya merasa kayak tidak percaya gitu bisa sampai ke sini. Dan semoga suatu saat nanti ya kita bisa kesini lagi. Dan semoga juga dari berkah Imamul Lais kita bisa mendapatkan berkah. Berkah, khususnya berkah dari keilmuan beliau, dari ketawaduan beliau, mujtahid beliau. Beliau orang pintar, ulama, terus memiliki kedudukan yang tinggi, luar biasa. Jadi lihat tadi ya, kita kan lagi duduk di sini nih. Nah, tiba-tiba kita dibawakan makanan seperti ini. Jadi kita dibawakan makanan seperti ini, dan makanan yang ada sekarang ini yang akan kita makan ini masih merupakan aset dari Imamul Lais. Ini masih merupakan harta-harta peninggalan Imamul Lais yang masih disimpan sampai sekarang. Bayangkan coba itu, Imamul Lais. Jadi ini kita diberikan seperti ini, mau diperlihatkan ke kita bahwa makanan Imamul Lais seperti ini. Lihat, ini ada aish, ini artinya kehidupan. Ini merupakan roti. Ini namanya aish, artinya kehidupan. Nah, di samping roti ada asal iswit. Nah, sama lah kalau kita di Indonesia itu kayak kecap ya. Iya, kecap. Nah, kecap. Jadi ada rasa manis-manisnya. Kemudian ini ada semacam rempah-rempah gitu. Luar biasa sih ketawaduan ulama dulu seperti ini. Makanya cuma seperti ini. Luar biasa. Tapi ilmunya, Masya Allah, luar biasa. Kita sekarang makanan kita semua terpenuhi, gizi kita semua terpenuhi, tapi apa? Kita masih jauh dari ulama-ulama kita dulu.
Luar biasa. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Jadi seperti inilah makanan Imamul Lais dulu. Ini menggambarkan seberapa besar tawadunya Imamul Lais. Bayangkan tuh makan seperti ini. Aish. Kemudian hanya ada asal iswid. Asal iswid ini semacam manisan. Kemudian ada rempahnya. Nah ini kita ambil seperti ini. Lalu kita celupkan di sini. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari makanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sederhana tapi enak. Ini contoh makanan Imamul Lais nih, kita akan makan. Makanan sangat sederhana tapi barakahnya luar biasa. Wah. Sekarang kita mau jalan ke Maqam Banu Hajar Asqalani. Banu Hajar Al Asqalani. Itu ada tulisan di samping. Itu ada petunjuk. Ada tulisannya mana dia? Banu Hajar ke sana lagi. Oke. Ayo kita jalan. Jalan terus. Wah, ternyata sudah sampai di sini. Nah, di belakang kita Banu Hajar, Maqam Banu Hajar Al Asqalani. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di depan maqam atau kuburan Al-Imam Syekhul Islam Banu Hajar Al-Asqalani, merupakan pengarang kitab apa? Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram, dan kitab ini banyak sekali kita baca di pondok pesantren di Indonesia ya. Iya. Mungkin rata-rata Di pondok setiap pesantren ya. itu membaca kitab Bulughul Maram. Iya. Ini dan makamnya ada di belakang kita, luar biasa, Masya Allah. Sore ini kita bisa berkunjung ke sini, luar biasa sekali. Sekarang kita sama-sama membaca suratul Fatihah yang pahalanya kita kirimkan kepada Syekhul Islam Banu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kita pakai apa namanya? Tuk. Di Indonesia apa bahasa Indonesianya? Budget. Baju. Masya Allah. Tuk. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Husain, dan di belakang saya ada Masjid Husain. Dan di dalam masjid itu ada kepala Sayyidina Husain. Meskipun itu masih diperselisihkan, tapi hal ini tidak perlu kita perselisihkan ya. Jadi di dalam masjid itu ada makam kepala Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.